Atau energi kimia itu bisa kita sebut redoks ya, reaksi reduksi oksidasi. Nah, di sel volta ini ya, redoks itu akan terjadi secara spontan agar dia dapat menghasilkan listrik. Gitu. Susunan sel voltanya begini. Nih. Jadi ini katoda ya. Katodanya. Nah, katoda itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau di sel volta, anodanya itu negatif, katodanya itu positif, ya. Lalu ini jembatan garamnya sama. Jembatan garamnya ini ada yang positif, ada yang negatifnya. Oleh karena itulah kenapa dia bisa menghasilkan listrik, sebab di dalam sini ada positif negatif. Artinya dia akan menghasilkan sebuah listrik. Di sini juga begitu. Nah, kalau dia untuk anoda ya di sel volta ini, kutub negatif itu merupakan sumber arus ya. Lalu dia nanti akan mengalami oksidasi. Nah, dia akan melepas elektron. Itu nanti terjadi di anoda. Kebalikan nanti di ini sel elektrolisis. Jadi sel volta dengan elektrolisis itu berkebalikan ya. Lalu di katodanya, kutub positifnya itu yang sebagai sumber arusnya. Dan di sini dia mengalami reduksi serta dia menerima elektron. Ya. Cara kerjanya, anoda itu teroksidasi menjadi semakin tipis. Jadi maksudnya gini, dia semakin mengikis, terkikis gitu. Karena yang terkikis itu, itulah yang bereaksi. Umpamanya kita celupkan sebuah logam besi ke dalam larutan. Kita katakanlah ya Aki H2SO4. Kita celupkan Fe ini. Nah, Fe ini akan semakin lama semakin menipis. Contohnya gitu ya, kasarnya. Nah, yang menipis ketika dia umpamanya semakin menipis berarti ada yang ini ya kan, ada yang terkikis. Yang terkikis itulah yang dia berubah menjadi ion. Dan lama-lama dia larut dalam elektrolit anodanya. Itu maksudnya kenapa dia semakin tipis. Nah, reaksinya seperti ini. Ya, maka dia dikatakan teroksidasi. Kita lihat ini variabel ya, M ini bukan sebuah unsur. Nah, di sini 0 biloxnya si M kan? Oke, berubah menjadi X plus, maksudnya ini X ini variabel juga ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Intinya dia menjadi muatan positif. Artinya dari 0 ke positif naik. Itulah teroksidasi. Dengan melepas elektron. Nah, ini maksudnya yang tadi di sini. Nih. Dia mengalami oksidasi dan melepas elektron. Jadi melepas elektronnya posisinya begini maksudnya. Ya. Lalu yang di katoda itu dia tereduksi menjadi menebal. Jadi dia ada yang mengendap gitu. Kalau di KSP kalian sudah belajar mungkin ya, larutan kalau dia jenuh itu bagaimana. Nah, kalau dia lewat jenuh itu kan akhirnya dia akan mengendap. Kalau di sini biasanya yang mengendap itu adalah unsur logam. Gitu. Jadi dia menempel ya, jadi makin mengendap, makin tebal gitu. Nah, karena ion logam itu dari elektrolit, katanya dia menerima elektron. Jadi maksudnya begini, yang tadinya dia ion positif, ya, menerima elektron.
Jadi kalau Y ini variabelnya kita anggap 2 ya. Jadi N2 plus ditambah 2 elektron. Maka dia akan jadi netral kan? Itulah maksudnya ini. Slide saya berganti kan? Iya Bu, ganti Bu. Ganti Bu. Oke. Nah, itu maksudnya. Jadi dia mengalami reduksi dari nilainya plus menjadi 0 gitu. Oke, dan di situ dia menerima elektron katanya di sini. Inilah dia menerima elektron. Ya. Oke. Kalau di sel volta itu nanti kalian akan familiar dengan yang namanya diagram sel. Bentar ya. Nah, ini ya diagram sel dan itu biasa disingkat dengan notasi sel. Jadi reaksi redoks itu kalian ubah menjadi begini. Ini diagram sel. A garis AX plus 2 garis ini ya, BY plus garis B. Nah, yang 2 garis ini ya, itulah sebagai jembatan garamnya. Ya. Jadi yang di kiri itu kalian penulisannya reaksi oksidasinya. Lalu jembatan garamnya, kemudian reaksi reduksinya. Lihat ya kursor saya nggak bisa ini, nggak bisa coret-coret nih, nggak tahu. Nah, jadi perhatikan yang ini, reaksinya. Di sini kan ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Jadi penulisan reaksi ini untuk memasukkan ke notasi selnya atau diagram selnya, kalian cek yang dia reaksi oksidasi, tuliskan sebelah kiri. Yang reaksi reduksi dari sini, tuliskan sebelah kanan. Tapi ingat, nanti kalau umpamanya di reaksi redoksnya ini ada dia koefisien, ya, ada dia koefisien. Nah, kalian boleh memasukkan koefisiennya ke notasi sel, boleh juga tidak. Saya ulangin, kalau nanti contoh di sini 2A, ya, di sini boleh ke notasi selnya kalian tulis 2A. Boleh juga tidak. Kenapa? Karena koefisien di sel volta ini tidak mempengaruhi nilai potensial selnya. Nah, sampai sini bisa diikuti? Bisa Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini dia keterangannya. Ya. A itu logam yang di anoda tadi, yang dia terjadi reaksi oksidasi tadi. Ya. Yang B-nya itu logam dari ion katodanya. Gitu. Yang AX plus ini ion anoda yang teroksidasi. Yang BY plus ini ion logam katoda yang terreduksi. Yang 2 garis ini jembatan garam. Nah, yang garis ini itu reaksinya, maksudnya tanda panah kalau di tulisan reaksi itu tanda panahnya. Jadi kayak gini, ini kan A, tanda panah menjadi AX plus. Nah, tanda panah inilah digambarkan sebagai yang garis 1 ini. Gitu. BY plus ini menjadi B. Nah, tanda panah inilah menjadi garis di sini. Itu untuk
keterangan dari penulisan notasi selnya ya. Nah, kita ambil contoh bagaimana cara menuliskan notasi sel dari reaksi yang redox tadi. Pada suatu sel volta, ya, anoda besi tercelup pada FeSO4. Katoda nikel tercelup pada NiSO4. Berarti di sini jembatan garamnya SO4 ya. Nah, buatlah reaksi sel dan diagram selnya. Kita buat reaksinya. Seperti ini ya. Nah, nanti reaksi ininya akan dijelaskan lebih dalamnya nanti ya. Gitu. Nah, Fe kalau anoda tadi kan dia teroksidasi. Fe menjadi larutannya Fe2+ dengan melepaskan 2 elektron. Katoda Ni2+ atau ionnya ya menerima 2 elektron menjadi Ni. Jadilah ini kalau dijumlahkan ruas kiri ketemu ruas kiri, ruas kanan ketemu ruas kanan. Di mana elektron tetap seperti yang kemarin kalikan silang ya. Tapi karena di sini sama elektronnya udah bisa langsung lanjut. Bisa langsung dicoret. Jadi Fe tambah Ni2+ menjadi Fe2+ tambah Ni. Tuliskan yang oksidasi sebelah kiri. Fe garis sebagai lambang dari tanda panah Fe2+. Lalu jembatan garamnya 2 garis. Ni2+ ini tanda panah itu gambar segaris simbolnya menjadi Ni. Gampang ya? Bisa? Ada pertanyaan? Bu, jadi yang di kiri selalu yang anodanya, Bu? Iya, benar. Nggak bisa dibalik-balik gitu ya, Bu, itu? Enggak. Karena itu sudah ketentuan dari nanti reaksinya. Jadi anoda itu selalu di kiri penulisannya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi kita pun kalau dikasih diagram sel, umpamanya dibalik ya, ini kan dari reaksi masuk ke diagram sel. Jadi kalau dikasih diagram sel, selnya duluan, nah kita udah gampang memasukkan ke reaksi. Berarti yang kiri ini oksidasi, yang kanan ini reduksi, gitu. Jadi tidak bisa dibalik ya. Umpamanya Ibu hanya salah meletakkan tempatnya doang. Tidak, ketika kalian salah meletakkan tempat, berarti contoh Ni kalian ubah jadi ke kiri. Nah, berarti penulisannya tidak bisa jadi Ni2+ garis Ni. Harus Ni garis Ni2+, harus begitu. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, nih contoh lagi ya. Pada suatu sel volta, anoda PT tercelup pada H2SO4. Katoda PT tercelup pada CeNO3 4 kali. Buatlah diagram sel ya dan reaksinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia ini dibilang nanti apa ya? Elektroda. Di sini namanya PT-nya ini elektrodanya, ya. Makanya kalian lihat, ya. Di reaksi ini tidak ada PT, gitu ya. Karena PT-nya ini, platinanya ini adalah elektrodanya. Kalau bisa dibilang penghubungnya, jembatan garamnya. Jadi dia nggak ikut bereaksi di sini.
Maka yang bereaksi adalah kalian perhatikan yang ininya H2SO4 dengan CeNO3 4 kali. Gitu ya. Itu yang diperhatikan. Elektroda, ingat, nanti dia ke ini masuknya ke elektrolisis, kelihatan jelas bagaimana posisi si elektrodanya. Tapi kalau di sel volta ini, elektroda ini tidak perlu kalian hiraukan, ya. Yang perlu dihiraukan adalah siapa yang bereaksi dan dengan siapa dia bereaksi. Gitu. Dari sini H2SO4 dengan CeNO3 4 kali. Itulah kalian masukkan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pada diagram sel volta, ya, koefisien reaksi itu tidak mempengaruhi. Mari kita buat. H2SO4, ya. Oh, udah bisa. Nah, nih. Nih, H2SO4. Nah, kok nggak ada? Tunggu ya. Ini kenapa komputernya nggak bisa saya nulis? Oh, nggak bisa. Maaf ya, saya nggak bisa coret-coret nih, nggak tahu kenapa. Nih, H2SO4 saya ulangi. Ketika dia diubah, oh udah bisa. Mana? Nih ya, ini kan kalau kita apa namanya ionisasikan kan 2H plus tambah SO4 2- ya kan? Nah, inilah yang masuk. Jadi biasanya bukan yang ini ya, bukan yang ion poliatomnya ya. Ingat, bukan ion poliatomnya yang masuk ke dalam reaksi. Itu cirinya. Ya. Lalu yang CeNO3 4 kali ini kan kita ubah menjadi ini kan Ce4 plus NO3-, ya kan? Nah, kalau diubah kan begini ya. Ah, inilah dia masuknya. Oke. Lalu kita pertama sama ya seperti yang kemarin ya. Ce4 plus ini kenapa jadi 2Ce3 plus? Itu penyetaraan jumlah atom. Ya, penyetaraan jumlah atom. Begitu juga dengan H2 menjadi 2H plus ini penyetaraan jumlah atom. Seperti reaksi redoks yang kemarin. Tapi perhatikan ke notasinya di sini. H2 ya teroksidasi menjadi 2H+. Nah, di sini koefisiennya tidak ada dipakai. Tapi kalau kalian tulis jadi 2H+ di sini, nggak masalah. Begitu ya. Nah, Ce4+ tereduksi menjadi Ce+3. Nah, di sini kalian tulis 2 boleh, tidak ditulis juga boleh. Jadi ada beberapa yang menuliskan koefisiennya, ada yang tidak. Itu salah, Bu? Tidak. Sama aja benar. Gitu. Alasannya apa dikatakan benar? Kalau ada yang menuliskan 2 seperti pada reaksi ini supaya jelas, oh ternyata 2Ce4+ dalam reaksi yang terjadi. Tapi kalau ada orang yang menuliskan hanya Ce4+, karena dia berprinsip bahwa ini koefisien tidak mempengaruhi nilai potensial sel. Begitu. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke, nanti ini untuk selanjutnya. Nah, ini yang penting nanti yang kalau kalian mau cepat ngerjain sel voltage, ini aja hafal. Bukan ini ya, bukan angka ini. Saya juga nggak hafal angka ini ya. Tapi ini, urutan ini. Urutannya ini. Kalau kalian nanti mau cepat. Sebab dari sini nanti dia bisa yang mempengaruhi daya reduksi yang kemarin, daya oksidasi yang kemarin, mana yang bisa di
apa namanya? Di apa sih bahasanya? Didesak, mana yang tidak bisa didesak. Nah, dari urutan sel volta ini. Oke? Itu dulu untuk sel volta. Pertama hari ini hanya sebagai pengantar bagaimana cara menuliskan notasi selnya. Ya. Di sini 26. Saya absen dulu ya. Adril, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Angela, Hadir, Bu. Anselius, Hadir, Bu. Ardela, Hadir, Bu. Christopher, Hadir, Bu. Christopher Hadir, Bu. Felix, Devina, Hadir, Bu. Teniko, Hadir. Gregoris Reza, Hadir, Bu. Hansen, Hadir, Bu. Julian, Maria, Kathleen, Maria Kathleen, Maria Vaksin Bu, Kathleen, dia vaksin Bu. vaksin. Iya Bu. Oh, oke. Terima kasih infonya. Maria, Hadir, Bu. Maximilianus, Hadir, Bu. Maximilianus Zeus, Hadir, Bu. Nicholas Davin, Hadir Bu. Miguel, Hadir, Bu. Nicholas Giovanni, Hadir, Bu. Patrick Jefferson, Hadir Bu. Rafael Davin, Hadir, Bu. Regina Angela, Hadir, Bu. Samuel Alphonsus, Hadir Bu. Sheila, Hadir, Bu. Stella. Hadir, Bu. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Nanti hari Senin kalian langsung kerjakan ya. Oke, tidak perlu meet. Dadah. Makasih Makasih ya, Bu. Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.